Sejak tanggal 26 hingga 29, dan hingga saat ini, demonstrasi yang semakin meluas dan disertai dengan perusakan fasilitas umum serta tragedi wafatnya Afan Kurniawan, menggambarkan ketidakpuasan mendalam yang melanda masyarakat terhadap sejumlah isu yang dirasa mengancam keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana keresahan yang awalnya timbul sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan tertentu, kemudian berkembang menjadi gerakan massa yang tidak hanya memprotes pemerintah, tetapi juga menyuarakan keresahan yang lebih luas mengenai kesenjangan sosial dan hak asasi manusia. Salah satu penyebab utama yang mendasari demonstrasi ini adalah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dirasa merugikan, seperti kenaikan harga bahan pokok, pemangkasan anggaran sosial, atau bahkan kebijakan fiskal yang lebih menguntungkan kelompok elit, menciptakan ketidakpuasan yang meluas. Masyarakat merasa bahwa kebutuhan dasar mereka semakin sulit dijangkau sementara para pejabat tetap menikmati kemewahan yang semakin terlihat kontras dengan kehidupan mayoritas rakyat. Dalam situasi ini, demonstrasi menjadi alat untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan yang dirasa tidak adil dan semakin menambah beban hidup rakyat. Selain itu, faktor korupsi yang merajalela di kalangan pejabat pemerintah turut memperburuk situasi. Banyak warga negara yang merasa bahwa pemerintah lebih memperhatikan kepentingan pribadi dan kelompoknya ketimbang kesejahteraan rakyat. Ketika bukti-bukti penyalahgunaan wewenang semakin terungkap, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menguat. Demonstrasi menjadi sarana bagi mereka yang ingin menuntut keadilan dan perubahan, sebuah bentuk perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakadilan yang sistematis. Di tengah situasi yang semakin tegang, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia juga semakin mencuat. Ketika pihak aparat keamanan menggunakan kekerasan atau berusaha membungkam suara-suara kritis, masyarakat merasa bahwa hak dasar mereka terancam. Mereka yang turun ke jalan bukan hanya ingin menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga berjuang untuk hak mereka sebagai warga negara yang bebas berbicara dan berpendapat. Banyaknya laporan tentang pelanggaran HAM yang terjadi dalam konteks demonstrasi ini semakin memperburuk ketegangan yang ada dan memicu lebih banyak orang untuk ikut beraksi. Dalam beberapa kasus, aksi protes yang dimulai dengan niat damai seringkali berubah menjadi kerusuhan. Reaksi aparat yang keras dan represif terhadap para demonstran, seperti penggunaan gas air mata, pemukulan, atau bahkan penangkapan sewenang-wenang, kerap kali memicu amarah massa yang semakin sulit dikendalikan. Ketika kelompok-kelompok tertentu yang tidak terorganisir memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan aksi anarkis, perusakan fasilitas umum menjadi tak terhindarkan. Kerusakan ini seringkali dilihat sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam menangani protes secara konstruktif, yang justru semakin memperburuk citra mereka di mata masyarakat. Pada puncaknya, wafatnya Afan Kurniawan dalam peristiwa tersebut menjadi titik balik yang semakin menguatkan gerakan demonstrasi. Kematian seorang peserta demonstrasi yang dianggap tidak adil, apalagi jika diiringi dengan kecurigaan adanya tindakan kekerasan atau kelalaian dari aparat, memicu solidaritas yang lebih besar di kalangan masyarakat. Kematian Afan menambah kedalaman emosional dari perjuangan yang sedang berlangsung, karena ia bukan hanya menjadi simbol bagi keluarga dan teman-temannya, tetapi juga bagi seluruh rakyat yang merasa dirugikan oleh ketidakadilan sosial. Dari sini, tuntutan tidak hanya terfokus pada perubahan kebijakan atau reformasi, tetapi juga pada pencarian keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kematian ini juga memunculkan respons dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, yang mengeluarkan pernyataan belasungkawa. Namun, di balik ungkapan belasungkawa tersebut, banyak yang merasa bahwa ini tidak cukup untuk meredakan ketidakpuasan yang ada. Warga negara menuntut adanya penyelidikan yang jelas dan transparan terkait penyebab kematian Afan Kurniawan serta siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tuntutan akan keadilan semakin menguat, dengan harapan agar pihak berwenang dapat memastikan bahwa kasus ini tidak akan terlupakan, dan hak-hak korban serta keluarga mereka dihormati.
Selain itu, meningkatnya jumlah demonstrasi ini juga menggambarkan ketegangan sosial yang semakin dalam di dalam masyarakat. Polaritas antara mereka yang mendukung demonstrasi dan mereka yang menentangnya semakin terlihat jelas. Masyarakat yang merasa puas dengan kebijakan pemerintah atau yang lebih memilih stabilitas ketimbang perubahan, seringkali mengkritik para demonstran dengan menyebut mereka sebagai pihak yang ingin menciptakan kerusuhan. Di sisi lain, pendukung demonstrasi merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memperjuangkan keadilan, meski harus menghadapi risiko kekerasan atau represali dari aparat. Melihat dinamika ini, ada peluang bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah konstruktif dalam menanggapi protes yang terus berkembang. Dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat bisa menjadi cara untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi bagi masalah-masalah yang ada. Pihak berwenang juga perlu melakukan introspeksi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir orang. Pemerintah juga harus menunjukkan bahwa mereka serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan cara yang adil dan transparan. Demonstrasi yang berlangsung sejak akhir bulan lalu hingga sekarang ini merupakan manifestasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Keberlanjutan demonstrasi ini, yang disertai dengan kerusuhan dan perusakan fasilitas umum, mencerminkan semakin dalamnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Di tengah peristiwa tragis wafatnya Afan Kurniawan, masyarakat semakin mendesak adanya keadilan dan perubahan yang nyata. Hanya dengan upaya kolektif yang mengutamakan dialog dan reformasi yang adil, ketegangan ini bisa mereda dan perubahan positif bisa tercapai.